Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati pemirsa mengungkap banjir di sejumlah wilayah disebabkan adanya anomali iklim atau cuaca. BMKG memprediksi intensitas hujan di atas normal akan terus terjadi hingga Oktober 2025. Dan berikut wawancara rekan kami Gede Satria dengan Kepala BMKG Dwi Korita. Groundnya ya, jadi latar belakang anomali iklim ataupun cuaca ini sebetulnya di bulan Maret yang lalu BMKG merilis prediksi bahwa musim kemarau tahun 2025 akan mengalami kemunduran. Jadi harusnya Juni ini sudah musim kemarau. Ya. Saat itu kami prediksi akan mundur pada sekitar 29% zona musim, terutama di wilayah Lampung, sebagian besar Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Lalu pemantauan BMKG hingga akhir Juni 2025 yang lalu menunjukkan bahwa baru sekitar 30% zona musim yang telah memasuki musim kemarau. Berarti ini mundur. Angka ini hanya setengah dari kondisi normal, di mana secara klimatologis sekitar 64% zona musim biasanya telah mengalami musim kemarau pada akhir Juni. Nah, kemudian di bulan Mei, ya kami memonitor bahwa anomali curah hujan sudah terjadi sesuai yang diprediksi. Jadi singkatnya prediksi kami bahwa musim kemarau ini mengalami curah hujan yang di atas normal. Apa yang menyebabkan hal ini, Bu? Itu background latar belakangnya. Ya. Itu yang artinya sifatnya bulanan ya. Periodenya cukup panjang, sekitar 6 bulan. Kami memprediksi sifat hujan di atas normal ini mulai terjadi bulan Mei hingga Oktober. Selain curah hujan tinggi, pemirsa, banjir di permukiman warga juga diakibatkan oleh tanggul jebol. Seperti yang terjadi di perumahan Taman Mangu Indah, Kelurahan Jurang Mangu, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten. Dan kita akan menghubungi rekan Steven Patinama bersama juru kamera Muhammad Hairudin yang saat ini memantau kondisi terkini di perumahan Taman Mangu, Taman Jurang Mangu Indah. Steven, apakah banjir di sana sudah surut? Ya baik, selamat pagi Sabrina juga Ayah. Untuk terkait kondisi banjir yang ada di perumahan atau komplek Taman Mangu Indah yang berada di Tangerang Selatan ini, untuk pagi ini kondisinya berangsur-angsur semakin menyurut begitu ketinggian air jika dibandingkan pada malam tadi atau pada hari Senin malam tadi. Untuk saat ini sendiri terlihat di layar kaca kondisi air di area komplek Taman Mangu Indah ini sepenuhnya hampir surut begitu dan hanya menyisakan genangan beberapa sentimeter saja di akses jalan utama komplek perumahan ini. Jika dapat saya gambarkan, memang akibat luapan kali dari kali yang berada tepat di pinggir perumahan ini menyebabkan aspal di jalan utama atau pintu masuk perumahan Taman Mangu Indah ini memang menjadi terangkat begitu karena derasnya air dari luapan kali Cantika yang disebut orang adalah sebagai kali Cantika. Jika dikabarkan banjir yang merendam komplek Taman Mangu Indah ini disebabkan oleh tanggul begitu, tanggul kali yang jebol, tapi sebenarnya penyebab dari banjir yang mengenangi perumahan ini adalah jebolnya salah satu area yaitu tembok pembatas antara jalan raya Pondok Aren dengan komplek Taman Mangu Indah. Terlihat di sebelah sisi kanan ini adalah sisa atau bekas dari jebolnya tanggul pembatas antara jalan raya Pondok Aren dengan perumahan Taman Mangu Indah. Terlihat kondisinya memang hancur begitu. Menurut warga, jebolnya tanggul ini atau tembok pembatas jalan dengan perumahan ini disebabkan derasnya luapan air dari kali yang menghantam tembok pembatas sehingga sepanjang kurang lebih 10 hingga 20 meter tembok pembatas antara perumahan dan jalan raya ini jebol dan airnya masuk menggenangi ratusan rumah yang berada di komplek Taman Mangu Indah ini. Untuk kondisi saat ini sendiri memang
kondisi ketinggian air di sejumlah perumahan atau rumah warga di dalam area Komplek Taman Mangu Indah ini memang sudah berangsur surut gitu. Jika terlihat juga tadi ketika pertama kali datang sudah terlihat beberapa rumah warga yang sudah bersih dari genangan air. Setelah sejak malam tadi mungkin genangan air masuk sampai ke teras rumah hingga ke dalam rumah dengan ketinggian air rata-rata mencapai 60 cm begitu. Begitu Aya dan Sabrina. Baik. Diperkirakan BMKG ini besok masih atau hari ini sebenarnya masih akan hujan lagi, Stephen. Apakah kira-kira jika intensitas hujan hari ini deras begitu ya akan mengakibatkan volume air bertambah di sana? Baik, jika terkait prediksi dari BMKG akan adanya curah hujan lagi pada hari ini, kemungkinan perumahan ini akan kembali terendam oleh genangan banjir. Karena jika melihat dari kondisi ketinggian air di kali yang berada di pinggir perumahan, memang ketinggian air masih tinggi begitu. Bisa dilihat ketinggian air bahkan hampir mencapai tanggul pembatas antara kali dengan perumahan. Dan kondisi air ini sampai saat ini terus mengalir deras begitu Aya dan juga Sabrina. Dan kemungkinan jika akan kembali hujan, maka ketinggian air di kali ini diprediksi akan kembali meningkat dan akan meluap mengenangi ratusan rumah yang berada di perumahan Taman Mangu Indah ini begitu. Ya, Stephen, apakah sudah ada penanganan dari BPBD setempat? Ya, untuk penanganan dari PBBD sendiri, untuk pagi ini sejak kami datang tadi di lokasi, kami belum melihat petugas ataupun satuan dari manapun dari pihak PBBD ataupun pemerintahan setempat yang terlihat di lokasi perumahan Taman Mangu Indah ini. Namun untuk warga sendiri juga sebenarnya sudah mengantisipasinya dengan berjaga dan juga mengatur lalu lintas di Jalan Raya Pondok Aren Raya yang sempat tertutup sejak malam tadi karena tidak bisa dilalui oleh kendaraan bermotor. Namun untuk pagi ini arus kendaraan di Jalan Raya Pondok Aren sudah dapat dilalui oleh kendaraan roda 2 ataupun roda 4 meskipun dengan kecepatan yang rendah begitu. Baik, terima kasih Stephen Patinama melaporkan langsung dari Tangerang Selatan, Banten. Selamat bertugas kembali dan hati-hati. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Gunung Lewatopi laki-laki kembali erupsi dahsyat. Tinggi kolom abu mencapai 18 km dengan disertai hujan pasir. Gunung Lewatopi laki-laki di Kecamatan Nulanggitang, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur kembali meletus dahsyat pada pagi tadi. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi melaporkan gunung api ini meletus hebat dengan melontarkan kolom abu setinggi 18 km di atas puncak. Erupsi disertai suara dentuman kuat dan awan panas 5 km ke arah utara dan timur laut. Status Gunung Lewatopi laki-laki berada pada level 4 atau awas. Masyarakat di sekitar Gunung Lewatopi laki-laki kini mewaspadai potensi banjir lahar pada sungai-sungai yang berhulu di puncak gunung tersebut. Bila turun hujan dengan intensitas tinggi, ancaman banjir lahar dapat menerpa beberapa daerah. Pertama